temanku dari brand planner Indonesia itu. Dia bikin kelas pizza, bayar seikhlasnya. Buat Palestina. Berapa tuh? 50 juta. Enggak 50 ribu seikhlasnya. Lebih ya, tapi kebanyakan 50.000. Nah, jadi terkumpul dana 25 juta buat Palestina. Iya. Terus sama buat tas martabak ini itu bukan mas. Iya. Bener-bener. Iya. 300.000. Jadi kelasnya luar biasa. Halo Kak Anis. Wah. Risik Gadir, Kak Hayina Khalil. Depok, Kak Herlina. Wah, Kak Yanti, apa kabar? Dari Tuban, minal aidin wal faizin. Kak Anis Mahmud, Pekalongan ya? Insya Allah Pekalongan. Suaranya feedback kayak salah. Yang ini bapak dikin aja. Oh ya, karena punya aku sendiri. Iya. Iya. Dikin aja. Tak bisa bilang. Jangan. Alhamdulillah udah banyak yang hadir ya ternyata. Selamat datang Kak Alia Mukti dari Kebonjeruk Jakarta, Kak Rini Surabaya, halo Kak Brebes, Kak Afia Anita Brebes, nah, Kak Leli Mojokerto siap. Nah, oke. Sore hari ini saya ditemani sama Mas Keral seperti biasanya, ya. Oh iya, ini di depan saya sudah ada tahu bakso sama bakso goreng. Mas Geral sudah ada kursi di atas. Kursi kayak gini mana? Oke Kak Sisilia, apa kabar? Kak dari Bogor ya. Kemudian Kak Vicensia dari Bekasi. Mamahnya Jiva. Gresik ya, Kak Feti. Oke, dari Cikarang hadir, insya Allah semuanya hadir ya. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, waktu kurang 5 menit lagi kita buka live FB pada sore hari ini. Kita bahas tentang ilmu apa ya, street food ya. So nyimak, suara saya dan gambarnya jelas ya. Boleh dicek boleh di komen ya. Suara dan gambarnya sudah jelas apa belum? Wah, ini Kak Jera udah masuk. Salam-salam dulu, Mas Kira. Ya, halo, selamat sore. Oh, alhamdulillah nih jelas ya. Syukur, terima kasih Kak Yuni Purwaningsih. Sudah info, suaranya jelas, gambarnya jelas.
Jika teman-teman mungkin suaranya kurang jelas, mungkin sinyalnya kurang bagus di sananya. Kalau di sininya ini sinyal sudah lagi bersahabat, bagus. Cuaca sore hari ini juga cerah, ya. Kemudian, feedback ya feedback. Udah, saya matiin punya saya. Sekarang bergema nggak? Bergema atau bergaul? Tolong diinfo di kolom komentar. Kak Melani Depok, Kak Afia, suaranya saya sudah jelas atau masih bergema? Kak Yanti dari Tuban juga. Jogja, join, silakan join, diajak juga teman-temannya ya, diajak juga teman-temannya. Suara cukup jelas, tidak feedback lagi ya, salah ya. Bisa di-share ya untuk live-nya, dibagikan dengan teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang sama. Oke, jelas, nggak bergema. Terima kasih Kak Hayina, terima kasih Kak Yanti Agustia ya atas infonya, sudah jelas. Waduh. Oke, sudah jelas. Kak Melani juga. Oke, sudah jam 15.30. Kita langsung saja masuk ke tema Kita buka ya. pada sore hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dan selamat sore di FB Live pada sore hari ini. ya. Kali ini kita masih tema Ramadan ya. Ya, betul sekali. Kami sekeluarga dan keluarga besar Juragan Akademi Mohon maaf. ofisial maupun agen mengucapkan Minal aizin wal wal faizin, mohon mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi kita sudah impas ya, kosong-kosong ya. Jadi kita sudah mulai aktivitas kita. Jangan malas-malasan lagi ya. Ini udah selesai. Sekarang udah kita bergerak lagi, nyari cuan lagi ya. Begitu ya. Oke, kita sudah ada apa ini di depan ini, Mas Kira? Ada tahu bakso dan bakso goreng. Wow, enak banget. Ini kayaknya, wah, ini nih ya. Tahu baksonya Tahu mantap baksonya. ini. Oke. Kita coba ya. Nah, ini, Bakso goreng. wah, denger nggak suaranya krenyes? Waduh, wah, mantap. Kalau yang ini pedes ya, pedes. Ini pedes, biasanya namanya tahu bakso mercon. Nah, tadi ada yang tanya tuh di grup tahu bakso dijual berapa, Chef? Dengan saya gini. Ya rela ya. Mulai ribuan. Kalau suka jual mahal. Yang 5. Nah, oke, sekarang silakan saya coba dulu. Warnanya tahunya pakai talpong. Tadi ada pertanyaan juga dari itu bakal masak. Dua-duanya boleh pakai ya. Kalau nggak pakai beli aja jadi ya. Ya. Kalau yang mau repot bikin sendiri, beli ya. Atau tahunya yang soft tofu ya. Jadi kayak macam apa ya? Kayak tahu Sumedang gitulah. Ya. Digoreng sampai kering. Ya. Setelah itu baru buat isian. Baru ini isiannya dikeluarin ya, dalamnya ya. Nah, isinya dikeluarin kayak bikin tahu isi lah ya. Cuman Kerok dulu, cuman ini isinya bakso. Wah, enak banget. Ini perpaduan antara ayam dan daging sapi. Nanti banyak pertanyaan ternyata ya. Sebelumnya kita pernah live ya, sempat jawab juga beberapa pertanyaan. Dan antusiasnya luar biasa. itu kalau nggak salah di bulan Maret. Ini ada cocolan juga. Ya. Tapi enak. Oke, Isunya sekarang apa? Isu.
Siaran terhenti, Chef. Kenapa ya? Delay, masih delay kah? Enggak kok, Pak. Udah ya? Oke, ini rekomen banget ya tahu bakso sama bakso gorengnya. Teman-teman yang sudah bergabung di grup gratisan kita. Ini sebenarnya salah satu menu Ya, street food. betul sekali. Jadi kenapa kita pakai tema street food? Ternyata di bulan 12, bulan Desember yang kemarin baru ini, UNESCO ya menetapkan Singapura Ya, merupakan kota destinasi street food atau kaki lima dengan cagar warisan budaya wih mantap. dari tahun 76. Wih, ini baru diresmikan kemarin. Kita sebenarnya kalau dibilang Singapura itu ya, Ya. sama Surabaya, besarnya sama, Iya, ya. hampir-hampir mirip. Kita lebih kaya harusnya, ya. Kenapa kita nggak bisa UNESCO? Nah, itulah yang kita mau ambil. Ya, Dengan masa pandemi seperti ini, ya bukan berarti terus kemudian kita nggak inovasi. Ya, contohnya, kalau kita ngomong-ngomong bakso nih Mas Kira. ya, Ada tahu bakso, mungkin kalau dari Semarang ini sudah familiar ya. Nah yang baru lagi ngetren ini ada ada bakso goreng. Ini tampilannya. Warnanya putih, tahu nggak? Oh ini kan bisa. Kan dari pati juga kayak. Jadi kayak makan empek-empek. Ini keren. Wah. ini Bandung tuh ada pasar besar bakso goreng. Ya, Kan saya kalau di daerahnya teman-teman bakso yang terkenal bakso apa? Kita ini. Kalau di Surabaya banyak. ya, Kan saya di Sidoarjo tuh baksonya mie, bakso keju ya. Ada bakso urat, ada bakso khas, ada bakso banyak. lobster, Ya, ada jamur juga. bakso jamur. Masa bukan jamur kulit ya? Ya. Atau jamur kuping? Wah. Tuh. Jadi intinya menarik sekali street food ini atau menu kaki lima ya. Tidak harus kita jualan pakai gerobak atau kaki lima. Ya, Maksud kami adalah menu yang yang sangat terjangkau dan mudah dibuat juga dan sangat familiar di lidah masyarakat. jelas itu yang paling penting. Iya. Marketnya sudah jelas. Ya, Saya tutup dulu. Agak sedikit ini ya. Flu. oke, kita langsung saja masuk ke tema pembahasan pada sore hari ini. Ya. Ada berapa tema kira? Pertama tanya jawab ya. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah Q&A terkait tahu bakso. Tahu Dari bakso. pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di grup sudah kami rangkum dan kita jadikan satu dan pada sore ini akan kita jawab bersama. Tapi tenang aja untuk peserta yang tidak bisa bergabung live. Q&A ini akan kita bagikan juga di grup gratisan yang berjudul Tahu Bakso dan Bakso Goreng. Dan tentunya kalau di akhir acaranya biasanya kita ada bagi-bagi e-book Betul gratis. sekali. Nah, jadi selain kelasnya gratis, ada e-book gratis plus tambahan giveaway. Ya, Senilai Rp500.000 berupa voucher. kelas berbayar di event selanjutnya. Wah, keren banget. Jadi syaratnya gimana tuh? Untuk syaratnya teman-teman bisa langsung praktek yang materi sudah kita sampaikan Ya. dengan durasi waktu 30 hari. Tuh giveaway-nya 30 hari. Maaf, 7 hari. 7 hari. Jadi Ya, di jadi waktu cepetan. 7 hari teman-teman bisa langsung segera praktekkan materi yang sudah kita berikan dengan nanti apabila hasil karya teman-teman terpilih sebagai hasil karya terbaik versi Juragan Gue, Ya. maka teman-teman berhak mendapatkan giveaway berupa voucher kelas berbayar Total di ya? selanjutnya. Jadi total ya. Betul. Oke, siap. Jadi buru-buru tadi ada yang gercep ya, gerak cepat, langsung wapri, kirim testimoninya, sudah praktek dan ternyata berhasil teman-teman. Ya. Dan kita tunggu lagi untuk yang tahu bakso sudah kita share tadi malam ya. Tadi malam. Dan besok, Besok kita akan lanjut ke bakso goreng. yes. Ya, seperti di depan ini ya. Jadi teman-teman siap-siap besok ya langsung praktek dan ini bahannya gampang banget, Ya, ada di pasaran. sangat Ya, mudah didapatkan dan harganya juga tidak terlalu mahal. ya. Bisa dibilang cukup murah.
Oke, kita langsung ke pertanyaan Q&A. Ya, Tahu bakso dan bakso goreng. Nah, kali ini kita bikin pertanyaan yang tahu bakso terlebih dahulu ya, yang bakso goreng besok. ya karena kan materi belum di-share, jadi Yes. mohon ditunggu ya. Besok Oke. kita juga akan ada live-nya kembali. Ya, jadi pertanyaannya adalah, Pertanyaan pertama dari Kak Faza. oke Kak Faza. Tanya tahu bakso chef, kalau tanpa daging sapi, apakah daging ayam jadinya 250 gram? Ya, jadi namanya bakso ayam ya, gitu kan? Iya. Nah, jadi benar ya, boleh menggunakan full daging ayam, ya. Maka total yang digunakan juga sama yang dikurangi. Jadi yang dikurangi 250 daging sapi, jadi kita tambahkan 250 daging ayam. Untuk resepnya silakan cek di Tahu Bakso grupnya ya, sudah ada. Kalau yang Iya. belum ada, silakan aja langsung di inbox di admin kami. Sudah siaga di sana, ada Mbak Afni, ada Mbak Kalista, ada Mas Akbar. Pokoknya teman-teman dari official sudah ready untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari pesertanya. Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Witna Pabuaran. Pak Buaran. Tanya tahu bakso chef, bagaimana tips dan triknya agar campuran semua bisa kenyal tanpa bahan pengenyal? Wah. Ya. Soalnya saya kalau buat bakso dan tahu bakso itu lembek tidak kenyal, jadi lembek untuk teksturnya. Oke, jadi bikin bakso pengennya yang kenyal tapi tanpa pengenyal. Oke, saya jawab pelan-pelan ya, teman-teman siapin kertasnya atau buku catatannya ya, serta alat tulisnya. Yang pertama, untuk menghasilkan tekstur bakso yang lembut dan kenyal, ya, pastikan untuk menakar seluruh bahan-bahan dengan teliti, ya. Misalnya, gunakan takaran daging sapi giling dan tepung tapioka sebanyak 5:2. Ya, Ya. Jumlah daging sapi yang digunakan akan menentukan tingkat kekenyalan bakso yang akan disajikan nanti. Setelah bahan-bahannya pas, jangan lupa mengaduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Jadi jangan sampai nggak rata ya, asal Iya. rata saja ya. Boleh pakai mesin, boleh pakai tangan. Yang kedua, masukkan ya serutan es batu, bukan alatnya tapi es batu yang sudah diserut. Nah, itu ya. Secukupnya ke dalam adonan agar tekstur bakso lebih halus ya, lembut dan mudah dibentuk. ya, Nah, uleni kembali sampai adonan kalis. Ya. Yang ketiga, dalam beberapa kasus, meski sudah menakar seluruh bahan dengan seksama, terdapat kesalahan-kesalahan kecil saat mengolah sehingga menyebabkan tekstur bakso menjadi lembek dan mudah hancur. Ya. Nah, untuk mengantisipasinya, teman-teman bisa menambahkan sejumput kecil, ya, kecil sedikit aja ya, baking soda yang telah dilarutkan dalam adonan bakso, teman-teman. Ya, bila ingin lebih alami, ganti baking soda dengan larutan agar-agar, kan? Keduanya sama-sama ampuh untuk menjaga kekenyalan bakso yang akan dibuat. Oke, Itu jadi tipsnya. sudah terjawab ya. Ya. Itu dari Kak Witna. Semoga bermanfaat ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bu Endah. Ya, silakan Bu Enda. Tanya tahu bakso chef, Yes. itu tahu bakso tidak digoreng ulang ya chef? Seperti pakai lapisan putri gitu. Oke, jadi bakso ini sebenarnya bisa untuk bakso kukus biasa sih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, tapi ini lebih cocok untuk bakso goreng ya. Jadi Iya. kalau untuk bakso goreng ini biasanya dia bedanya lapisan luarnya lebih crispy, daging dalamnya lebih kenyal, gitu ya. Jadi boleh digoreng sekali lagi atau kalau disimpan yang cukup lama hanya digoreng sepintas saja. Jadi opsional, boleh digoreng, boleh tidak. Tapi saran saya digoreng hanya dicelupkan, setelah itu diangkat. Udah begitu aja. Tapi kalau mau disajikan boleh digoreng sekali lagi. Seperti Iya. itu ya, Bu Endah. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ratna Tangerang. Silakan Kak Ratna Tangerang. Maaf chef, kalau kita beli daging giling dan daging ayam giling di mall itu bisa kan? Apakah daging giling untuk tahu baksonya bebas? Maksudnya daging khas luar atau khas dalam? Oke. Ini pertanyaannya dagingnya apakah khusus gitu ya? Iya. Kalau saran saya dagingnya khusus ya.
Jadi untuk menentukan kualitas bakso ini bagus nggak bagus ini ya. Ini rahasia ya sebenarnya, ini rahasia tukang bakso sebenarnya. Tapi rahasia ini akan saya share, saya coba akan share ke teman-teman. Teman-teman boleh ambil catat ya, karena ini agak sedikit panjang saya menjelaskannya. Ada 3 tipe jenis daging yang cocok banget buat bakso dan karakter masing-masing juga berbeda-beda. Yang pertama itu adalah top side. Nah, apa itu top side? Top side ini merupakan bagian pangkal kaki. Nah, ya, bagian pangkal kaki yang bagian belakang, ya. Engkol gitu loh kalau orang Jawa bilang. Jadi bagian ini memiliki bentuk yang ramping, cukup lembut dan mudah matang, ya. Sehingga bisa diolah dalam waktu yang singkat dengan suhu yang rendah. Oleh sebab itu, bagian top side ini sangat cocok digunakan sebagai bahan baku bakso serta resep makanan daging yang lalu proses pematangan dengan cara di oven atau digoreng. Nah, itu kalau untuk digoreng-goreng cari yang top side. Itu rahasianya. Yang kedua, tetelan. Mungkin kalau ibu-ibu sudah familiar ya dengan daging tetelan. Nah, bagian tetelan ini pada daging sapi biasanya terdiri dari daging-daging yang melekat pada tulang, ya. Nah, daging yang melekat langsung pada tulang ini memiliki komposisi serat otot yang teksturnya cukup kenyal. Ini rahasianya, tetelan. Bagi teman-teman yang gemar menyantap bakso urat atau resep masakan daging yang bertekstur kenyal, bagian inilah yang paling cocok dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bakso urat. Nah, sebaiknya teman-teman menggunakan daging tetelan sebagai bagian isi bakso agar tekstur luar bakso tetap lembut dan bagian urat yang kenyal menjadi kejutan saat mengunyah isi bakso. Nah, itu yang kedua, tetelan. Yang ketiga, bagian kaki atas atau kita sebut dengan sang, ya. Jadi bagian kaki atas ini biasanya terdiri dari daging yang membalut tulang kering, ya. Gimana ya tulang kering depan itu ya? Ya. Nah, tulang kering pada kaki atas sapi inilah yang mengandung sumsum yang sangat lezat, ya. Karena mengandung sumsum yang lezat dan bergizi, bagian atas dan kaki sapi ini sangat cocok digunakan sebagai kaldu kuah bakso. Nah, kan beda-beda kan? Jadi dijamin kuah bakso teman-teman akan terasa lebih gurih dengan menambahkan kaldu rebusan tulang kering dari kaki sapi tersebut. Selain itu, membuat bakso sapi dari daging yang melekat pada tulang kering akan membuat bakso sapi Anda makin empuk dan moist. Nah, karena daging yang melekat pada tulang kering dapat menghasilkan lemak yang membuat tekstur bakso jadi lebih lembut. Ketiga bagian daging sapi tersebut adalah bagian yang paling cocok ya untuk diolah menjadi bakso sapi. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman gak kecepatan ya saya menjelaskan ya. Paham ya, bisa dicatat ya. Tenang aja, untuk yang tidak bisa mencatat ataupun terlewat nanti akan kita sharekan juga melalui grup, jadi jangan khawatir. Ya, setelah ini kita live, kita bagikan video rekamannya paling baik di Instagram, YouTube maupun di Facebook, grup-grup. Ya, di Facebook juga. Di Facebook sudah ada. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Ripkah Jakarta. Oh ya, Ripkah Jakarta. Bawang putihnya pakai berapa gram, Chef? Ya, kalau di resep kita gunakan bawang putih 2-3 siung ya, dengan ukuran standar lah ya, standar jempol saya begini. Nah, itu, oke. Lanjut dari Kak Inas Magelang Bontang. Woi, Magelang atau Bontang? Iya, sepertinya ini Magelang. Oh, Magelang. Iya. Oke. Tanya tahu bakso, Chef. Chef, jika tahu bakso keluar dari freezer dan mau digoreng sebaiknya dikukus dulu apa cukup ditaruh di luar baru digoreng, maksudnya di suhu ruang gitu. Ya, di towing gitu. Ya, sebaiknya kalau tahu kukus yang sudah di frozen itu sebaiknya dikeluarin dulu ya, atau kita sebut dengan proses towing ya. Jadi mendiamkan produk itu di suhu ruangan ya sampai benar-benar siap untuk dikukus lagi atau di boil. Jadi kalau misalkan teman-teman tergesa-gesa nih ya, boleh juga dengan proses di microwave atau dikukus ya, itu juga boleh.
tapi pasti memiliki tekstur yang agak sedikit berbeda ya. Jadi sebaiknya ditowing terlebih dahulu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ika Purbalingga. Ya, Kak Ika Purbalingga. Kalau tidak punya food processor, bisa pakai blender nggak, Chef? Oh ya, bisa ya kalau pakai blender ya. Tapi kalau kita pakai blender itu biasanya teksturnya lebih halus. Tapi cocok sekali untuk bakso-bakso yang halus. Ya. Ya. Kalau food processor atau mungkin yang di mas-mas yang di pasar-pasar itu tuh food processornya gede banget tuh ya, penggilingan bakso itu bisa agak kasar-kasar dari teksturnya agak tidak terlalu lembut. Ya, prinsipnya boleh. Oke, lanjut. Oke, tanya tahu bakso. Kalau di blender tanpa es batu bolehkah dan dagingnya hanya daging ayam? Ya, ini ya triknya ya. Boleh sih kalau tanpa es batu, cuman hanya sebelum kita blender ya, sebaiknya baik daging ayam maupun daging sapi itu di frozen terlebih dahulu, dikakuin dulu, dikerasin ya. Karena pada proses shocking suhu ini dia mempertahankan protein ini tidak mudah terbentuk sehingga dia kekenyalannya lebih terjaga ya. Jadi misalkan kalau tanpa es batu juga boleh-boleh saja, nggak masalah, cuman asal dagingnya ini di frozen terlebih dahulu. Jadi beku-beku seperti itu, setengah beku setengah lembek, boleh langsung kita blender seperti itu ya. Terus kemudian ya itu aja sih ya, daging ayam boleh diganti daging sapi. Itu aja sih pertanyaannya ya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, biasanya kalau bikin adonan bakso giling tidak boleh dicuci dagingnya. Untuk resep tahu bakso ini apakah juga begitu, Chef? Apakah ada efek kalau dagingnya itu dicuci? Iya, saya sih tidak sarankan ya dagingnya dicuci karena ya kalau untuk kebersihan boleh aja sih dicuci, tapi dalam arti dibersihkan atau dicuci dalam kondisi yang cepat gitu ya, jangan terlalu lama, apalagi direndam ya. Itu akan menyerap kadar airnya tinggi sehingga baksonya nanti akan gampang lembek, gak kenyal gitu ya. Nah, sebaiknya kalau bikin bakso itu memang yang harus fresh ya. Ciri-cirinya fresh tuh dagingnya kenyal, warnanya merah gitu ya. Terus kemudian tidak mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Itu baru daging yang fresh ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Chef. Oke. Pengukusan kira-kira berapa menit ya untuk tahu bakso? Tergantung ya, tergantung dari kukusannya, tergantung dari jenis kompornya, tergantung dari loyangnya atau langsengnya atau dandangnya ya, tergantung dari banyak sedikit baksonya. Tapi rata-rata ya kurang lebih 12 hingga 15 menit dengan api sedang. Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah cukup untuk Q&A sore ini. Oke, saya ada sedikit cerita nih. Ya, saya ada sedikit cerita, Mas. Teman-teman boleh simak ya cerita saya. Ini ceritanya tentang curhatan peserta kita yang ada di kursus online kita. Oke. Jadi dia tuh ngomong begini. Ya, alhamdulillah ya, omset jualan bulan ini saya naik, wah, saya dengarnya juga senang. Ya, saya senang jika ada peserta kami ya yang mengatakan hal tersebut setelah belajar serius jualan, ya, belajar serius meskipun kita tidak tatap muka, ya, kita tidak pernah bertemu langsung, ya, dengar begini aja sudah suatu berkah bagi kami. Ya. Nah, ceritanya waktu itu dia belajar di Street Food 1. Oh, Street Food 1. Ya. Jadi karena itu ya saya mulai teringat ya yang tadi pandemi kemarin itu. Ya. Jadi banyak teman-teman kita yang terimbas dengan adanya bisnis pandemi ini. Ya. Nah, begitu dia belajar serius ya, ingin belajar khusus online kita, ya alhamdulillah kita bikin khususnya nggak malam-malaman ya. Betul. Harganya pun sangat-sangat terjangkau. Dan ini sudah setahun yang lalu kita bikin. Iya. Ya, dan bukan setahun lah, hampir 6 bulan. Masih baru ini. Masih baru, dan tahu teman-teman kalau di situ kawan kita ini peserta khusus yang
pernah curhat saya ini sekarang memiliki beberapa cabang, ya. Jadi sebenarnya dia nggak punya outlet tadinya. Ya. Sekarang dimitrakan. Wih, keren nih. Martabaknya Wih, mantap. dimitrakan. Ya, jadi tadinya omsetnya itu ya cuma sehari hanya puluhan ribu lah ya. Ya. Sekarang sudah puluhan juta. Alhamdulillah. Ya. Naiknya berpuluh-puluh kali lipat. Udah berpuluh-puluh. Padahal kalau dihitung kurus sama kita ya paling harganya berapa ya? Iya. Ya, tapi kita melihat berkah dari situ itu cukup saya Puas lah kita. Ya. Jadi teman-teman jika digambarkan masalah-masalah yang teman-teman hadapi ya silakan disimak. Yang nomor 1 itu apakah jumlah pembelinya sedikit dan sulit nambah. Yang kedua, kebingungan mau bikin variasi produk apa saja ya. Yang ketiga, sulit closing, biasanya di PHP sama calon bayarnya Ya. Yang keempat, banyak calon pembeli pada nggak respon atau alias pasif ya. Yang kelima, mood naik turun, sering kurang semangat jualan. Kira-kira teman-teman posisinya 1, 2, 3, 4 atau 5 atau semuanya? Silakan di kolom komentar. Silakan di komentar ya. Jadi itu adalah 5 contoh masalah yang sering dijumpai sewaktu menjalankan jualan menu ya. Ya. Kaki lima atau street food ya. Paham kan ya? Nah, jadi teman-teman punya masalah yang nomor 1, 2, 3, 4 atau yang nomor 5. Oke. Nah, tadi saya sudah broadcast. Ya. Teman-teman boleh baca ulang. Bisa dicek ya. Jika ternyata yang saya kirim pesan ini punya banyak masalah saat jualan, saya akan cari solusinya. Ya. Nah, solusinya kemarin syukur alhamdulillah ya. Kita bikin program namanya JK Paket THR. THR. Dan sampai dengan hari ini kita tutup tadi malam ya. Ya, tutup tadi malam. Satu itu di. Mohon maaf yang mau daftar lagi ya, untuk kloter 1 kita sudah tutup. Tapi kalau mau daftar di kloter 2 langsung aja hubungi di agen atau agen office agen resmi Juragan Academy atau juga bisa di reseller Juragan Academy. Nah, syukur alhamdulillah sudah terdaftar Ya. 500 peserta. Betul. Syukur alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami kepada teman-teman peserta Ya, yang sudah tergabung dalam di promo paket JK THR. THR 5. JK THR 50, 75 dan 99. Kami memberikan satu reward Ya. ya berupa kelas yang Promo 7 resep. Betul. Itu judulnya promo ketupat. Promo ketupat. Ya. Jadi bagi yang sudah terdaftar di program JK Paket THR bisa menembus dengan harga sangat murah dari harga resep dari harga normalnya 350.000 cukup membayar 35.000 saja. Wah, murah banget. 7 resep loh. Iya. Kira-kira resepnya apa aja, Mas? Untuk resep yang pertama adalah martabak telur Bangka, kedua martabak manis Bangka, ketiga lumpia Semarang, Wih. keempat ada kebab Turki, Wih. kelima ada serabi Solo, Wih. keenam ada es timun Selasih, Wih. dan yang terakhir ada es melon suri. Wah, itu semua bisa dijual semuanya. Ya, betul. Harganya cuma 35.000. 35.000 saja khusus peserta paket THR ya. Kalau yang belum daftar THR boleh daftar lagi nggak? Boleh sekali. Jadi untuk peserta yang belum terdaftar di paket THR, teman-teman juga bisa bergabung di paket promo ketupat dengan harga 50.000 saja. Wow. Tetap ada potongan harga yang sangat-sangat lumayan banyak gitu. Ya, jadi buruan saja. Biasanya kalau kita bikin event ini jarang banget seperti ini, jarang teman-teman. Ya. Dari harga 350 ke 35.000 ya. Jadi kesempatannya ya seperti yang kemarin kita bikin program 500, yang kemarin kita bikin quiz berapa ratus, pokoknya full ya. Jadi teman-teman silakan manfaatkan ya. Kesempatan ini tidak ada di tempat lain ya. Bukan berarti kita materinya murah terus kemudian materinya murahan. Oh enggak kaleng-kaleng. Ya. Dan saya sudah sebutkan tadi beberapa peserta kita sudah mulai usaha yang mulai dari nol, tidak tahu apa-apa, sekarang sudah memiliki beberapa cabang. Ya. Wah.
Luar biasa sekali, semoga berkah semuanya di bulan yang suci ini. Ya. Kita saling berbagi, ya, saling berkah semuanya. Dan semoga ini sebagai wasilah teman-teman untuk menjemput rezekinya masing-masing. Ya, amin. Nah, kira-kira itu dulu ya, yang wah sudah setengah jam kita. Ya. Kira-kira itu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan langsung aja chat ya di admin kami, boleh di inbox, boleh di WA ya. Dari saya Muhammad Fadilah Ismail, Saya dengan Kira Berlian mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah. See you.